Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel albumku. Kali ini kita berada di Desa Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan berziarah ke makam Moyang Tandi Pulau, yaitu Moyang yang terkenal pada masa itu sebagai Moyang yang menyebarkan agama Islam pertama di daerah Komering. Baiklah guys, saya akan menceritakan beberapa waktu yang lalu kami bersama keluarga mengunjungi ke makam Moyang Said Hamim Gelar Tuan di Pulau. Sebelum kita menuju ke makam Tuan di Pulau yang terletak di seberang Sungai Komering, wilayah Desa Campang 3, Dusun Negeri Sakti. Menuju makam salah satu Moyang Komering ini bisa melalui darat dengan menyeberangi Sungai Komering atau menyusuri Sungai Komering menggunakan ponton atau biduk yang diberi mesin sebagai motor penggerak. Sebelumnya guys, mari kita simak bersama sejarah asal muasal terbentuknya Desa Campang 3 merupakan hasil dari pemikiran orang-orang terdahulu yang berjuang di samping menyebarkan agama Islam. Menurut asal muasalnya, seorang puyang bernama Sultan Hamim atau Said Hamim atau Tuan di Pulau yang menurut ceritanya dari nenek moyang di Campang 3 berasal dari keturunan Arab. Oke guys, kita flashback ke belakang. Awal abad ke-16 tampaknya menjadi momen Islamisasi di tanah Sumatera Selatan. Penyebaran Islam pada masa itu juga dampak dari apa yang terjadi di tanah Arab. Kekuasaan Islam pada Kesultanan Turki Utsmaniyah memasuki periode ekspansi Islam ke berbagai belahan dunia. Sultan Selim menyatukan dunia Islam dengan menaklukkan dinasti Safawiyah di Baghdad. Beliau juga mendirikan pemerintahan Utsmaniyah di Mesir. Pola yang sama dilanjutkan pewarisnya Sulaiman Agung 1520 sampai 1566 dengan mencaplok dan melakukan Islamisasi di Eropa Timur. Sultan-sultan Turki yang tegas ini memanfaatkan akses Teluk Persia dalam mengirimkan berbagai ulama-ulama besar dan utusan agama Islam ke negeri-negeri yang jauh, termasuk juga ke tanah Komering, Sumatera Selatan. Sultan-sultan Turki Utsmaniyah mulai gencar mengirim para ulama yang juga pedagang ke Nusantara. Ulama ini datang dari Hadramaut dan berguru ke Baghdad saat itu. Mereka juga para syekh dan sayyid keturunan Rasulullah. Pengiriman para ulama keturunan Rasulullah yang karismatik dan memiliki haromai ilmu tinggi ini untuk memperkuat kedudukan Islam itu sendiri. Oleh Sultan Turki, mereka sengaja dikirim secara berkelompok secara bergelombang ke Nusantara. Berdasarkan buku jejak Islamisasi di negeri Palembang karya Profesor Malan Abdullah, menurut dia ulama-ulama Sayyid yang datang ke Sumatera Selatan awalnya dipelopori oleh Syekh Ibrahim Al-Samarkand bersama anaknya Syekh Ali Rahmatullah atau yang disebut Sunan Ampel bersama muridnya Syekh Sarip Usin Hidayatullah atau Puyang Sekampung Marga Danau. Setelah mengislamkan Aryo Damar menjadi Aryo Abdillah atau Aryo Dilla, Ibrahim Al-Samarkand dan putranya Ali Rahmatullah melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Syekh Sarip Usin Hidayatullah bersama muridnya Aryo Dilla kemudian menerima rombongan para syekh dan syahid yang datang berikutnya, baik dari tanah Arab langsung maupun yang sudah menetap di Jawa. Salah satu yang datang berikutnya adalah rombongan Syed Syahid Amar Saleh. Beliau anak dari ulama asal tanah Arab, Syahid Said Al-Kamil Sarip Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati yang berkedudukan di Cirebon. Di istana Syed Amar Saleh bertemu dengan Syed Ahmad Abdurrahman Tajuddin Basad dan Syekh Syahid Hamim. Selanjutnya mereka bertiga meneruskan perjalanan ke Pasai dan kemudian melanjutkan ke Palembang bersama Syed Sarip Husain Hidayatullah dari istana Palembang. Mereka meneruskan dakwah ke daerah Uluan. Syed Sarip Husain Hidayatullah menetap di sekampung Sungai Babatan Marga Danau. Dan menariknya, ketiga orang lainnya meneruskan perjalanan menyusuri Sungai Komering. Syed Syahid Amar Saleh menetap dan berdakwah di Marga Madang, tepatnya Dusun Mendayun, serta bergelar Tuan Umar Bagindo Sari. Sedangkan Syed Ahmad Abdurrahman Tajuddin Basaid menetap di Dusun Ado Manis menjadi Tuan Tanjung Irussalam. Demikian halnya Syed Syahid Hamim berdakwah dan menetap di Campang 3 dan menjadi tuan di pulau.
Syahid Amin Muhammad mendirikan semacam pondok pengajian Al-Quran tempat berdakwah di seberang Sungai Komering, di tempat tanah pulau yang dikelilingi oleh rawa-rawa. Beliau menyebarkan Islam di aliran Sungai Komering. Beliau juga memiliki banyak karomah sebagai waliullah. Bahkan makam beliau tidak pernah banjir walaupun Sungai Komering meluap. Sampai sekarang banyak penjara dari luar Komering yang berkunjung ke makam beliau. Nah guys, demikian riwayat singkat dari Muyang Tuan di pulau. Sampai jumpa lagi guys.